buat kalian yang sudah bergabung dan yang lolos ke tahap proses konseling ini. Teman-teman kemarin juga sudah melewati beberapa sesi seperti pendaftaran dan wawancara. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat kalian semua. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, barangkali di sini kalian ada yang belum saling kenal atau sudah saling kenal? Sudah. Oke, kebetulan kalian sudah saling kenal ya. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri, tapi dengan cara teman-teman bisa menyebutkan nama teman-teman dengan tempat favorit kalian. Jadi mulai dari saya ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Konsual Astrid. Tempat favorit saya pantai. Sudah kan? Halo teman-teman, nama saya Novi. Tempat favorit saya kamar saya sendiri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anya. Tempat favorit saya Fore, tempat kopi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa. Tempat favorit saya yaitu kamar. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya MC. Tempat favorit saya di gunung. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fani. Tempat favorit saya kamar saya sendiri. Perkenalkan nama saya Agni juga. Tempat favorit saya kamar. Terima kasih ya teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya tujuan kita di sini berkumpul di sini adalah untuk membahas tentang membangun individu yang percaya diri dan mengurangi rasa ketakutan dan kecemasan ketika berada di depan banyak orang, dan untuk mengubah perilaku yang lebih positif lagi. Selanjutnya juga tujuan kita di sini adalah dalam rangka menyelesaikan masalah kalian terkait membangun individu yang percaya diri. Sifat dari pertemuan kita ini adalah wajib, dan yang artinya semua anggota ini wajib mengikuti proses konseling ini dari awal hingga akhir sampai selesai. Dan saya berharap ini akan berhasil mencapai apa yang menjadi tujuan awal kita tadi. Bagaimana teman-teman? Mengerti? Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada kalian semua, apakah kalian sudah yakin untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Karena kalian semua sudah yakin untuk melanjut ke proses selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa tipe kelompok. Di sini saya juga meminta kesepakatan kalian semua untuk memilih tipe kelompok apa yang kita akan pakai ke depannya. Yang pertama itu ada tipe kelompok yang terbuka. Tipe kelompok terbuka ini adalah tipe kelompok yang memungkinkan anggota baru untuk bergabung kapan saja selama proses konseling berlangsung. Sedangkan kelompok tertutup, kelompok yang memiliki jumlah anggota yang tetap dari awal hingga akhir sesi konseling. Anggota baru tidak dapat bergabung setelah kelompok sudah terbentuk. Nah, sekarang saya meminta teman-teman untuk memilih. Teman-teman maunya kelompok terbuka atau kelompok tertutup? Silakan. Saya pilih kelompok tertutup. Alasannya? Karena lebih nyaman sama orang. Oke, baik. Selanjutnya. Saya memilih kelompok tertutup karena sudah kenal sama teman-teman. Selanjutnya. Saya tertutup karena lebih nyaman aja. Selanjutnya. Kelompok tertutup. Saya bisa mencapai masalah-masalah. Baik, selanjutnya. Saya juga kelompok tertutup. Mungkin sudah nyaman. Saya karena Jadi teman-teman memilih kelompok yang tertutup ya. Nah, proses konseling ini juga memiliki frekuensi. Jadi teman-teman maunya pertemuan kita ini 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu 4 kali. Terus maunya tuh di mana, terus jam berapa dan hari apa? Jadi saya memilih yang seminggu 2 kali. Ini hari Sabtu sekitar jam 10-an di tempat ini. baik, kesannya. Untuk pertemuan selanjutnya, saya memilih untuk pertemuan seminggu akan ada saya. Terus untuk ini sih saya lebih ke siang, karena saya kan kosong di rumah pagi.
karena di sini ada perbedaan waktu ya teman-teman. Mungkin saya akan mengambil jalan tengahnya saja. Karena di sini ada perbedaan waktu, jadi saya akan mengambil jalan tengahnya saja. Apakah teman-teman keberatan kalau kita mengambil jalan satu? Oke, tadi teman-teman sudah memilih kelompok tertutup. Frekuensi pertemuannya juga 1 minggu 2 kali, harinya hari Sabtu, terus jamnya jam 1, terus tempatnya di sini. Benar gitu? Baik. Selanjutnya di proses konseling ini ada beberapa norma dan peraturan yang harus kita taati. Jadi normanya, peraturan yang harus kita taati adalah yang pertama, kita semua harus saling mendengarkan satu sama lain, terus menjaga cerita satu sama lain juga, dan saling terbuka, dan tata cara bicaranya juga dijaga. Selanjutnya, yang terakhir adalah komitmen untuk mengikuti proses konseling ini dari awal sampai selesai. Bagaimana teman? Baik, tadi kita sudah menyepakati dari tipe-tipe kelompok, terus norma-norma yang harus kita taati dalam proses konseling ini juga. Selanjutnya, saya ingin menanyakan sekali lagi kepada kalian semua, apakah kalian sudah yakin, sudah siap, dan sudah komitmen untuk melanjutkan proses konseling ini, atau masih bingung dan mungkin ingin berhenti di sini saja? Bagaimana Mbak Dini? Kalau misalkan ada yang melanggar norma selama Lanjut. Baik, tadi ada pertanyaan dari Mbaknya. Jika teman-teman yang melanggar norma dan kode etiknya, terus sanksinya apa? Nah, di sini saya ingin tanya sama teman-teman, maunya itu sanksinya itu seperti apa? Dari Mbak Dini, silakan. Istighfar ya Mbak. Silakan semuanya. saya deteksi diri, misalkan kenapa melakukan melanggar kode etik, melanggar peraturan tersebut, terus silakan teman-teman. Kalau kan menulis saja, tapi kalau melanggar. Kalau saya mahasiswa memilih bukan anggota kelompok. Kalau saya menulis di kertas apa yang sudah diperbuat, Selanjutnya Mbak Dini. memberikan makanan. Memberikan makanan ya. Bisa simpulkan dari pendapat teman-teman tadi, sanksinya itu berupa menulis surat, terus refleksi diri, istighfar, sama menyanyi di depan teman-teman, sama yang terakhir itu membelikan makanan. Oke, jadi kita sepakat ya. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan sekali lagi kepada kalian semua, apa kalian sudah siap dan berkomitmen untuk melanjutkan tahap selanjutnya? Siap. Kelihatannya kalian ini sangat mengantuk ya. Jadi di sini saya punya satu permainan. Permainannya itu tepuk nyamuk. Nanti ada yang jadi hijau sama yang hitam. Jadi ketika saya bilang hijau, maka si hijau akan menghindar. Hijau akan menghindar dan si hitam yang menepuk. Contohnya gimana Bu? Contohnya itu kayak gini. Nah, contohnya saya hijau, kamu hitam. Jika saya bilang hijau, berarti hijau yang menghindar, hitam yang menepuk. 1, 2, 3. Hitam. Betul. Jadi ini instruksinya dari Ibu. Ya, instruksinya dari saya. Nanti kalian berpasang-pasangan. Jadi itu terdiri saja ya. Semangat, Pak. Oke. Yang baris ini apa Bu? Yang baris ini hitam, yang ini hijau. Black one. Posisi tangannya seperti mau bersalaman ya. Enggak Satu aja. Oke. 1, 2, hitam.
Coba kita tunggu. Ini Nggak fokus, Bang. Jangan. Nggak fokus. Sekali lagi ya. Ya. Oke. Hitam. No. Sekali lagi ya. Hijau. Wow. Lagi. Satu kali lagi. Ya. Hitam. Oke, kelihatannya kalian sudah semangat ya. Iya, Bu. Nah, saya ingin menanyakan sekali lagi nih sama teman-teman, apakah kalian sudah siap untuk lanjut ke tahap selanjutnya? Siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, baik kita lanjut ke tahap proses konselingnya.